Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimana berada, ini ada kabar baru, kabar baik dari Tengku Kori yang kemarin kita lihat dipersekusi oleh seorang yang kepalanya berikat kain, yang konon saya dengar-dengar adalah muhibinya Habib Alawi. Nah, setelah itu kita tunggu-tunggu beritanya seperti apa. Nah, ini nongol beritanya dari Tengku Kori. Jadi Tengku Kori saat ini dalam keadaan baik-baik saja, tidak kekurangan satu apapun. Bahkan dalam video berikut ini Tengku Kori kalau kita lihat ini semakin gahar, semakin menggila, dan bahasanya semakin memanaskan telinga para klan Ba'alawi. Jadi bukannya Tengku Kori ini tambah mundur ke belakang atau takut karena persekusi kemarin, justru disinilah kebenaran itu diuji, dan alhamdulillah Tengku Kori dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Tambah gila, tambah semangat, dan tentu semakin jos. Kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat datang kebenaran yang hakiki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Saudaraku dimanapun antum berada, alhamdulillah, informasi dari saya bahwa ada beberapa kejadian yang ingin menjatuhkan saya, namun subhanallah, inilah detik-detik kehancuran dan terbongkarnya kepalsuan daripada nasabnya Bani Ba'alawi yang selalu lalu ngaku-ngaku keturunan Nabi, selalu lalu menganggap dirinya mempunyai manzilah yang paling tinggi di hadapan manusia. Repot kalau sudah keturunan asli bangkit, apalagi keturunan-keturunan asli dari keturunan Sadatul Ashraf dikaruniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sabang, Aceh, dari Banten bergerak, alhamdulillah Ba'alawi semakin bingung dan muter-muter akalnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana antum memandang di kejadian-kejadian di media yang datang ingin mempersekusi saya, Allah tetap melindungi saya dari kejahatan-kejahatan nasab palsu. Kenapa? 500 tahun sudah orang tertipu, akhina fillah. 500 tahun lamanya orang menganggap Ba'alawi itu sebagai keturunan Nabi. Tapi hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, terbongkar kepalsuan mereka semua, bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nasab mereka ente jelas. Nasabnya ente jelas. Kalau cek Sunda mah, kalau bahasa Aceh hanajilah, iya kan? Bahasa Betawinya oradanta. Bahasa Jawanya ojo kui. Salah ya. Terserah deh bahasa apa ge. Yang jelas nasab Ba'alawi, nasab oradanta, nasab buatan, dibuat di abad 9, teman-teman. Maka tanya sama orang-orang Ba'alawi itu, ya, tanya sejak kapan kakek mereka dikenal sebagai Syarif? Ubaidillah kapan dikenal sebagai Syarif? Kapan dikenal sebagai Sayyid? Ora. Kitab nasab mereka yang khusus jalur Bani Ba'alawi saja dibuat tahun 1320 Hijri. Nah, kitab nasab mereka
tidak pernah ditemukan di tahun abad 700 kemarian ataupun disebut dengan abad 8 pun tak ada, teman-teman. Maka sakit kepala mereka hari ini, teman-teman. Kepala mereka putar-putar. Karena mereka robitohnya sudah nggak mampu melakukan jawaban. Alhasil, teman-teman, mereka mencari daya, mencari kesempatan mempengaruhi para mukibin, orang-orang yang tidak mengerti pengetahuan. Boro-boro pengetahuan, uang rukun sholat aja kagak tahu, teman-teman. Itu yang dimanfaatkan oleh mereka untuk melakukan perlawanan. Inilah tanda-tanda nasab palsu. Tidak mampu melawan dengan ilmu, akhirnya melakukan dengan cara-cara yang tidak syar'i, teman-teman. Sakit kepala mereka, teman-teman. Pusing kepala kita. Yang kita tunggu, teman-teman, ente Heba Alawi, kau tuntut itu robitoh kalian yang sudah tanda tangan nasab kalian dianggap nasab Nabi. Kemana hari ini ahli nasab kalian yang kalian anggap mereka wow gitu loh? Nasab Ahlul Bait Ba'alawi paling sahih. Paling sahih dari mana? Lawan ulama Banten aja sama Aceh yang masih muda. Orang mampu bawa-bawa ulama ahli nasab internasional. Kalau lu anggap gua adalah ahli nasab abal-abal, no problem bagi gua. Cuma lu buktiin dong. Ahli nasab tingkat internasional yang bisa membuktikan ya lu sebagai Sadatul Ashraf keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa ke sini lawan kami yang ahli nasab abal-abal. Masa ilok sih ahli nasab internasional kagak mampu ngalahin yang abal-abal? Berarti ahli nasab internasional yang kalian maksud bukan tidak lain dan tidak bukan ya gitu ya, melainkan ahli nasab abal-abal gitu. Justru yang kalian anggap ahli nasab internasional justru abal-abal. Jelas tidak? Jadi teman-teman dimanapun antum berada, yang mukibin segala macam kembali kepada jalan akidah ahli sunnah wal jamaah sing lurus ya, tegakkan kebenaran. Nasab Ba'alawi palsu ya, saya tunggu 2 kali 24 jam. Siapa dari antara orang-orang yang merasa keturunan Ba'alawi ya, jangan ajak-ajak pribumi untuk membela nasab palsu kalian. Namanya adu domba itu. Jelas, jangan pakai metode Belanda, udah kadaluarsa di Indonesia. Jelas, ya. Bawa ilmuwan kalian, diskusi secara ilmiah. 2 kali 24 jam saya tunggu, baik secara personal ataupun secara kelembagaan. Waduh, ini malah justru ada tantangan baru ini dari Tengku Qori Al-Qusasi untuk Ba'alawi. Jadi jangan lagi suruh-suruh orang pribumi untuk menghadapi Tengku Qori, dan datangkanlah ahli nasab kalian untuk menghadapi Tengku Qori. Ditunggu 24 jam untuk menghadapi yang katanya ahli nasab Nusantara ini adalah ahli nasab abal-abal. Buktikan dan datang menghadapi Tengku Qori. Ditunggu 24 jam. Demikian dari Tengku Qori tadi, tambah gila, tambah selengean, tambah jos, tentu tambah membuat telinga para klan Ba'alawi panas, hatinya dag-digdug, karena tidak berapa lama lagi, kata Tengku Qori, nasab mereka rungkat di Indonesia. Begitu guys, sedulur-sedulur, saudara-saudara, video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.